Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur memuji Allah atas rahmat, kebaikan dan anugerah yang masih Allah limpahkan kepada kita semua. Tentu sama-sama kita rasakan alhamdulillah nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian ibadah yang barusan kita lakukan. Kita sudah subuh berjamaah, kemudian kita juga hadir dalam majelis ilmu, majelis yang sangat mulia tentunya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dan tentunya kita memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dapatnya atau bisanya kita bangun sesubuh ini dibandingkan dengan orang-orang lainnya, tentulah mudah-mudahan bangunnya kita, giatnya kita untuk melakukan ibadah adalah karena rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena seorang sahabat Rasulullah yang mulia bahwa yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda radhiyallahu taala an pernah mengatakan, khairu yastafidahu insan at-taqwa. Sesuatu terbaik yang didapatkan oleh manusia itu, hal yang paling bermanfaat yang bisa diraih oleh seorang manusia itu adalah takwa. Kuranglah disabuinya mendapatkan kenikmatan terbaik itu kalau nyalah mendapatkan takwa. Ada orang yang mungkin bergelimangan harta, status sosialnya sangat-sangat bagus, nyo dihormati di sana di sini, tapi ketika takwa tak ia miliki, maka ia belum sebenar-benarnya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Maka ketakwaan, semangat kita untuk beribadah mudah-mudahan didasari oleh ketakwaan tadi kepada Allah. Dan ketika takwa ini sudah kita miliki, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita sudah mendapatkan nikmat terbaik sebagaimana disampaikan oleh Abu Darda tadi rahimahullah radhiyallahu taala. Dan insyaallah Bapak Ibu yang akan kami coba bagikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai bagaimana kita memposisikan hidayah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang disebutkan dengan hidayah, Pak, Bu? Hidayah itu ketika kita lihat banyak dalam Al-Quran, seolah-olah Allah dalam Al-Quran itu menuntut kita untuk sebanyak-banyaknya mencari hidayah dan mendapatkannya. Lalu sebenarnya apa hidayah itu? Maka sederhananya hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk bagi kita untuk menapaki kehidupan kita di dunia ini dan agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Itulah hidayah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara agar kita tentunya meraih hidayah tersebut? Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang mulia dalam perjalanan sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Pak Bu, mungkin di antara kita mengetahui bahwa Rasulullah itu memiliki seorang paman namanya Abu Thalib, ayahnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Abu Thalib ini adalah seorang paman Rasulullah SAW, merupakan saudara kandung dari ayah Nabi yaitu Abdullah. Beliau ini, Pak Bu, adalah orang yang terdepan dalam menjaga Rasulullah SAW. Awak mungkin mempertanyakan, Rasulullah itu datang dengan ajaran baru menurut orang Mekah ketika itu. Islam itu datang sebagai agama yang aneh menurut orang Arab, orang Mekah ketika itu. Tapi kok petinggi-petinggi Mekah itu tidak membunuh Nabi? Bahwa Nabi di awal-awal dakwah itu tidak langsung dibunuh. Kan bisa Abu Jahal membunuh Nabi, kan bisa
Walid bin Mughirah dan para musuh-musuh atau pembesar-pembesar Quraisy itu bisa sebenarnya mereka kalau mereka ingin untuk membunuh Rasulullah SAW. Tapi mengapa mereka tidak melakukan itu? Maka karena sesungguhnya mereka tuh masih sagan, Pak. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang petinggi Mekah itu sagan dengan sosok yang namanya Abu Thalib tadi. Karena Rasulullah itu lahir dari keluarga yang sangat mulia, dihormati di Mekah ketika itu. Ditambah sosok Abu Thalib yang sangat-sangat dihormati oleh petinggi-petinggi Mekah ketika itu. Maka mereka sangat-sangat segan untuk menyakiti bahkan menyentuh Rasulullah. Dan yang menjadi permasalahan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ketahui ternyata hingga sampai pada kematian menjemput Abu Thalib itu, apakah kita ketahui bahwa Abu Thalib itu masuk Islam akhirnya? Sampai ketika ia sakaratul maut, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah berusaha untuk mentalkinkannya, untuk mengingatkan, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Setidaknya mungkin ketika seorang itu hidup bergelimangan dengan dosa, tapi ketika akhirul kalamnya, penutup kehidupannya, ia ucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah mengatakan dakhalal jannah. Orang yang lah bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika ajal akan menyebutnya, ketika sakaratul mautnya, maka Rasulullah mengatakan menjaminkan surga baginya. Maka Rasulullah ketika pamannya ini hendak berangkat gitu, hendak meninggalkan dunia, Rasulullah mengusahakan juga untuk mendakwahinya agar mengucapkan setidaknya kalimat la ilaha illallah. Lalu ketika Abu Thalib ini ingin sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah, ternyata dalam pembaringan sakaratul maut tadi, Pak, kiranya ndak Nabi sih yang ada di situ tuh, Abu Jahal di situ loh, kemudian Abu Sofyan di situ loh, pembesar-pembesar kafir Quraisy Mekah itu ternyata juga berada di dekat Abu Thalib tadi ketika ia hendak wafat. Dan ia ingatkan justru kepada Abu Thalib, apakah engkau Abu Thalib akan meninggalkan agama nenek moyangmu, padahal ini adalah agama yang dipegang oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ayah dari Abu Thalib tadi dan juga merupakan kakek dari Rasulullah SAW. Maka dengan ancaman tersebut akhirnya Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid tadi. Dan hingga akhirnya itulah yang membuat Rasulullah SAW sangat-sangat bersedih, Pak. Rasulullah sangat-sangat bersedih karena pamannya ini akhirnya menjadi orang yang terdepan dalam menjaga Islam, menjaga dakwah Islam, berkembangnya Islam, tapi ternyata beliau sendiri gagal mati dalam keislaman. Maka Rasulullah bersedih hingga akhirnya Allah menurunkan ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah sukai. Maka di sini kita pahami, Pak, Bu, bahwa hidayah itu adalah otoritas tertinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sekalipun, Nabi ingin sekali pamannya itu masuk ke dalam Islam dan surga Allah. Tapi ternyata Rasulullah yang manusia yang paling mulia dan juga utusan Allah, bahkan Rasul sekalipun itu ternyata tidak memiliki hak untuk memberikan hidayah kepada orang lain. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan kita mungkin alhamdulillah Wahbah Zuhaili, Pak, salah seorang mufassir itu pernah mengatakan dalam kehidupan tuh, Pak, kelompok manusia tuh dibagi ke dua senyo. Kalau nyu orang yang dapat hidayah otomatis nyu bukan orang tersesat. Kalau nyu orang tersesat otomatis nyu adalah orang yang tidak dapat hidayah. Jadi manusia tuh dua kelompoknya. Cek kelompok yang dapat hidayah, cek kelompok yang sesat. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika alhamdulillah mungkin Allah sudah berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah mungkin Allah sudah anugerahkan ketaatan dan semangat untuk beribadah. Lalu mungkin orang-orang di sekitar kita, Pak, Bu, orang-orang yang terdekat dari kita belum tersentuh yang namanya hidayah tadi.
Lalu bagaimana cara kita? Apakah kita akan biarkan saja orang-orang yang kita cintai, baik itu anak-anak kita, baik itu mungkin orang tua kita, baik itu mungkin tetangga-tetangga atau sahabat-sahabat kita biarkan saja mereka untuk tidak merasakan manisnya hidayah tadi, Pak, Bu? Tentu tidak. Karena kita lihat Rasulullah SAW sendiri sampai ke akhir hayat dari pamannya, ia tetap berusaha untuk mendakwahinya. Ia tetap berusaha untuk mengajak dan berusaha menyampaikan hidayah Islam ini kepada pamannya tersebut. Maka tentulah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang juga memiliki tanggung jawab untuk mendakwahi agama ini, menyampaikan kebenaran agama ini kepada saudara-saudara kita. Dan perlu ketahui, Pak, sadar atau tidak, saking pentingnya hidayah kok, Pak, Bu, kalau awak alhamdulillah insyaallah awak melakukan sholat setidaknya 17 kali, itu yang wajib-wajib sana, Pak. 7 rakaat awak lakukan sholat sehari semalam, maka kita selalu memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak, apa yang awak mintakan, Pak? Ihdinas siratal, ya Allah, awak mintaan ke Allah tuh dalam Al-Fatihah yang kita bacakan itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami, hidayahkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini adalah yang sadar atau tidak awak, saking pentingnya hidayah dalam kehidupan awak, bahkan awak diperintahkan untuk meminta hidayah ini dalam setiap sholat kita, dalam Al-Fatihah yang kita bacakan. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cara untuk meraih hidayah ini, dan kunci dari hidayah itu tetap adalah bagaimana kita ketika mencarinya. Dari mana bisa kita dapatkan hidayah itu, Pak, Bu? Tentunya Al-Quran itu adalah sebagai pintu utama dari petunjuk itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Maka Al-Quran itu adalah hudan, adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita semua menginginkan petunjuk, menginginkan hidayah tadi, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kemana-mana kita mencarinya, tapi cukup dengan memperbanyak mendekatkan diri dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Nah, maka insya Allah dalam kehidupan kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah tersebut. Dan sekali lagi, hidayah itu bukan hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Hidayah itu bukan hal yang awak lah rasanya berdakwah, awak lah rasanya menyampaikan, awak ajak orang untuk kepada kebaikan. Apakah orang tua akan mendapatkan kebaikan karena ajakan kita? Tidak. Kalaupun orang tua beko berubah, Pak, Bu, itu adalah karena Allah yang telah nantinya memberikan hidayah kepadanya. Betapa banyak kita lihat dalam sejarah kehidupan kaum muslimin, Allah ceritakan, ada, Pak, Nabi Nuh, ada Nabi Lut. Kedua Rasul ini dan Nabi ini adalah hamba Allah yang soleh. Apakah ternyata istri Nabi Lut dan Nabi Nuh ini menjadi orang yang soleh juga? Tidak. Allah ceritakan fakhanatahuma dalam surat Tahrim. Kedua-duanya justru menjadi orang yang mengkhianati suaminya sendiri. Kita ketahui juga Nabi Nuh juga bahwa ia memiliki anak. Kemudian apakah anaknya ini juga mendapatkan hidayah dari apa yang disampaikan dari risalah yang dibawakan oleh ayahnya? Tidak. Bahwa ternyata hidayah ini tidak dapat kita berikan, juga tidak bisa kita wariskan. Kalaupun awak soleh, Pak, Bu, tidak bisa wariskan hidayah tadi kepada anak-anak kita. Maka disitulah pentingnya kita untuk mendidik dan mendakwahi sebagaimana Rasulullah tadi. Rasulullah sampai ke akhir riwayat Abu Thalib tetap berusaha untuk menyampaikan risalah Islam dan berusaha menyampaikan hidayah tadi kepada pamannya. Ini menjadi tugas kita semua untuk selalu menyampaikan. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang sholih li nafsih. Kita hanya menjadi orang yang soleh untuk diri kita sendiri. Kita juga harus menjadi soleh li ghairi. Kita juga harus menjadi orang yang bisa memperbaiki ataupun menjadi orang yang soleh bagi orang lain. Nah,
Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita semua apa yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu tuntunkan kita, Allah berikan hidayah kepada kita semua dalam setiap langkah kaki kita di dunia ini. Dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.